Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah kita ya Allah. Ada beberapa pengumuman yang berkaitan dengan pertama. Mohon kepada jemaah yang berkenan untuk diisi oleh apa yang terkosong di sana. Yang kedua, alhamdulillah proses pembangunan jalan secara berjalan rapi dan ibunya. Khotib Jumat tanggal 7 Februari 2025 yaitu Ustaz M.Ikhlas Koordinator Sahabi Jakarta. Demikian yang dapat menyampaikan dari Imam Ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من الصالحين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله. Ya jemaah yang berbahagia, insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Dalam keadaan sibuk, capek, banyak pekerjaan, tapi kita luangkan waktu kita untuk menghadiri undangan Allah dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan sebelum itu khatib menyampaikan sesuatu, maka kewajiban dari seluruh jamaah adalah mendengarkan sebagaimana yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Dengarkan, perhatikan, termasuk tangannya berhenti bermain HP, karena zaman Rasulullah tidak ada HP. Sekarang HP dimanapun saja ada. Kalau bagus bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak cocok cukup disimpan di dalam hati. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersyukur kepada Allah. Adalah Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau ingin sukses hidup dunia akhirat, kalau ingin kita menjadi orang-orang yang on the road di jalan Allah, maka Al-Quran mari dibaca, dipahami sekuat kita. Dan yang paling utama adalah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hudal linnas, Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Maka di sinilah sesungguhnya Allah membuka lebar-lebar bagi siapapun yang disebut manusia, entah itu kulit putih, mongoloid, negroid, apapun bentuknya, rasnya, maka dia kalau mau betul-betul mempelajari Al-Quran dengan niat yang paling dalam, tentu Allah akan memberikan hidayah kepada seseorang itu dan akan mengakui akan kebesaran Allah. Nah, jemaah Jumat yang berbahagia, salah satu poin di Al-Quran itu adalah tentang kisah-kisah manusia hebat yang pernah ada, dan itu mungkin bisa kita jadikan satu bahtera dalam mengiringi hidup ini agar kita menjadi orang yang minimal menjadi orang baik seperti kisah-kisah orang hebat. Salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Saya tidak akan bercerita dari awal sampai kemudian dibuang, tapi saya ambil tengahnya saja jemaah Jumat yang berbahagia. Saat itu Yusuf alaihissalam menyampaikan kepada kita, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya. Yusuf berkata bahwa penjara itu lebih baik. Jadi di sini Yusuf ingin menyampaikan kepada kita, penjara itu tidak enak, tapi itu yang diambil oleh Yusuf alaihissalam. Mimma yad'unani ilaihi,
daripada aku mengikuti apa yang menjadi hawa nafsu mereka. Jamaah Jumat yang berbahagia. Saya sampaikan bahwa penjara adalah tempat yang tidak enak. Siapapun orang pasti mengatakan bahwa penjara itu tidak enak. Terbukti tahun 2008 ada seorang ASN bekerja di perpajakan. Jadi sekali semua jamaah pasti tahu dia dipenjara karena faktor gratifikasi. Sesungguhnya dia harus menempati penjara itu, tapi fakta berbeda lain. Namanya ada di penjara A, tapi orangnya bisa berkeliaran di mana-mana, bisa nonton balapan Formula 1, bisa keliling dunia dan macam-macam. Itu tanda bahwa sekalipun di penjara disiapkan berbagai macam fasilitas, ada kulkas, ada spring bed, tetap tidak enak. Tapi ini yang dipilih oleh Yusuf alaihissalam, mimma yad'unani ilayya, daripada aku mengikuti ajakan mereka. Ini kalau ditarik dalam konteks sekarang ini, barangkali di antara jamaah punya kelompok, punya geng, punya grup. Di situ grupnya selalu mengajak kepada kehinaan. Hanya panjenengan sendiri yang tetap istiqomah, sekalipun taruhannya adalah akan dipinggirkan oleh temannya. Tapi kalau itu dalam on the track-nya Allah SWT, maka itu berarti jalan mengikuti Yusuf alaihissalam. Wa illa tasrif anni kaidahunna. Dan jika bukan karena Allah yang memalingkan aku dari hal itu, jamaah Jumat yang berbahagia, di ayat tadi di surat Yusuf ayat 33 surat ke-12, ini sebuah penggambaran bagi kita bersama bahwa dari zaman dahulu, sekarang dan yang akan datang, yang namanya pemimpin yang tidak taat kepada Allah SWT adalah sedikit-sedikit ancaman penjara, ataupun akan terkena penyakit undang-undang ujaran kebencian, fitnah, adu domba, dan lain-lain. Dari dulu, sekarang, yang akan datang adalah seperti itu. Dunia pernah memberikan satu gambaran kepada kita bagaimana pemimpin-pemimpin fasis zaman itu. Napoleon Bonaparte di Prancis begitu kejamnya. Yang tidak cocok maka akan dihabisi. Benito Mussolini di Italia pun juga sama. Siapa-siapa yang tidak patuh dihancurkan. Kemudian Adolf Hitler di Jerman pun juga sama, termasuk di Indonesia. Westerling, siapapun akan dibantai karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan mereka. Nah, jamaah yang berbahagia, tadi saya sampaikan di lanjutan ayat 33, wa ila tasrif anni kaidahunna. Jika bukan karena Allah, maka aku akan mengikuti hal mereka. Ini artinya apa, jamaah Jumat yang berbahagia? Yusuf sadar bahwa dia tidak melakukan perbuatan maksiat. Kalau mungkin saat ini kita tarik dalam konteks saat ini, jamaah Jumat yang berbahagia, di antara jamaah mungkin punya jabatan, punya pangkat, tanda tangan laku. Sesungguhnya kepinginnya adalah duit ada, kesempatan peluang itu ada, tapi tidak dilakukan sampai pensiun, tetap kepingin tak, tapi tidak pernah diwujudkan keinginan itu. Itu tanda bahwa Allah masih menyayangi kita. Wa ila tasrif aini kan kaidahunna, tanda bahwa ada intervensi Allah sehingga kita tidak mewujudkan tekad di dalam hati kita. Asku alaihinna wa akum minal jahilin. Jadi jamaah Jumat yang berbahagia, lanjutan dari ayat ini adalah karena kalau tidak karena intervensi Allah SWT, wa akum minal jahilin, maka di sini asbu ilaihinna, maka aku akan condong kepada apa yang menjadi keinginan manusia itu, dan aku termasuk orang yang bodoh. Jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang bodoh itu bukan orang yang tidak bisa baca. Orang bodoh itu bukan orang yang tidak bisa menulis. Tapi orang bodoh itu adalah orang yang tidak mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itulah orang bodoh. Jadi bersyukur jamaah Jumat yang berbahagia. Sampai detik tonggo, kolega, teman, sohib, apapun suka pamer. Aku kemarin menang judol, tapi panjenengan tetap on the track menurut aturan Allah, gak kepencut sama sekali.
itu tanda panjenengan adalah orang yang cerdas, pintar menurut Allah. Sedangkan dia menurut Allah adalah orang yang bodoh karena mentaati perintah setan serta tidak mentaati perintah Allah SWT. Jemaah Jumat yang berbahagia. Jadi sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah diberikan satu nafsu yang senantiasa dituntun oleh Allah, karena memang di surat Yusuf surat ke-12 ayat 53 Allah menyampaikan kepada kita, inna nafsal ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberkahi oleh Tuhan. Bersyukur sampai detik ini bapak-bapak tetap sayang ambil bojo di rumah, tetap sayang kepada anak, ingat terhadap istri, ingat terhadap anak, padahal jauh dari keluarga, tetap on the track di depan Allah SWT. Yakin istiqomah itu adalah jalan pilihan kita, seperti halnya Yusuf alaihissalam. Sebab sejarah mencatat bagaimana sesungguhnya peluang Yusuf itu melakukan maksiat, karena di dalam istana itu hanya ada 2 orang, itu pun dikafeng dengan berpintu-pintu shot ke-7. Jamaah Jumat yang berbahagia. Bagaimana dengan kita, bapak-bapak, kakek-kakek yang punya anak, punya cucu, punya HP? Betapa berat tanggung jawab kita. Bagaimana caranya agar keturunan kita, anak-anak kita tidak sampai kemudian terbelenggu dalam nafsu yang itu jelas dilarang oleh Allah SWT. Demikian khutbah pertama yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan pencerahan bagi kita bersama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi amarna bil i'tibar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jemaah Jumat yang berbahagia, betapa kasih sayangnya Allah kepada kita yang insya Allah sampai detik ini kita harus berupaya keras untuk mempertahankan diri agar tidak sampai tergelincir pada nafsu yang jelas itu dilarang oleh Allah SWT. Satu-satunya jalan adalah tata diri kita awasi anak cucu kita, karena sesungguhnya itu adalah pertanggungjawaban kita. Bukan hanya makanan, minuman, diberikan fasilitas-fasilitas yang aduhai, tapi dalam sisi agama itu yang nanti akan ditanyakan oleh Allah SWT. Sebab yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, alaikum bisidqi, hendaknya kamu semuanya berlaku jujur, fa inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kebaikan, kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebenaran itu akan membawa kepada surga. Jemaah Jumat yang berbahagia, satu-satunya jalan adalah mari kita arahkan anak cucu kita untuk bagaimana menjadi anak yang jujur. Anak kita yang sekolah di SD, SMP, SMA, yang kuliah, ya apa caranya gak plagiat, gak selalu mengandalkan bijiku apik, tapi ternyata jawabannya dari 10 soal ngambil A, B, C, D. Akhirnya orang tua bangga kalau nilainya itu nilai ngambil dari temannya semuanya. Akhirnya betapa senangnya kita, tidak tahunya anak-anak kita telah berlaku satu tindakan yang tidak baik. Dan sekali lagi, kalau dibangun dari sebuah kejujuran, apapun bentuknya, entah itu RT, RW, lurah, sampai presiden, kalau awalnya dibangun dari sebuah kejujuran, maka hasilnya pun akan menjadi yang bermutu, berkualitas. Termasuk anak-anak kita, Bapak Ibu, coba yang berbahagia. Apa tidak ingin kita nanti menyuguhkan satu pemimpin bangsa yang hebat di Indonesia yang akan datang? Itu
insya Allah akan hadir pemimpin Indonesia di masa yang akan datang dari keluarga panjenengan semuanya. Itu harapan kita, bagaimana kelak anak cucu kita menjadi permata Indonesia. Satu-satunya jalan adalah mari kita ajak mereka untuk senang literasi. Ya apa caranya senang baca buku? Karena kalau pemimpin itu senang membaca buku, maka insya Allah tidak hanya pintar berbagi makanan, berbagi sembako, berbagi suju, berbagi yang namanya buku tulis, tapi pemimpin yang bisa berbagi ide, berbagi gagasan, diskusi, debat, datang ke kampus-kampus, tidak hanya datang ke gorong-gorong. Itu harapan kita jamaah Jumat yang berbahagia. Karena sekali lagi kita pernah punya pemimpin yang hebat-hebat, mulai Pak Karno sampai yang terakhir Kiai Ma'ruf Amin adalah orang-orang yang hebat, semuanya orang-orang hebat. Wakil presidennya, jenderalnya ada 4, luar biasa. Maka insya Allah ke depan nanti generasi-generasi itu akan ada dari generasi panjenengan semuanya. Satu-satunya jalan adalah mari kita ajak anak-anak kita untuk cinta kepada literasi, kepada buku. Bapak-bapak mengajak ke warkop, monggo silakan. Kalau diajak ke kafe, monggo silakan. Jangan lupakan bahwa kecintaan kepada buku itu adalah hal yang sangat-sangat penting. Dan jangan lupa seperti yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, kejujuran itu adalah hal yang luar biasa. Dulu pernah ada seorang pemimpin yang sangat kejam, namanya Fir'aun, jamaah Jumat yang berbahagia. Begitu jahatnya Fir'aun, Allah memasukkan Fir'aun ke dalam Lautan Merah. Lautan Merah itu panjangnya tidak sampai 20 km. Bayangkan andaikan Fir'aun hidup di masa kini, akan geleng-geleng kepala. Ini ada orang yang lebih hebat dariku. Aku dulu adalah disebut oleh Allah, aku begitu jahatnya karena aku menuhankan diriku. Aku membunuh setiap bayi laki-laki dari kelompok Bani Israel karena mereka akan membuat diriku nanti sengsara. Tidak lain adalah Musa alaihissalam. Tapi aku tidak pernah memerintahkan mengkapeling laut. Iki ono wong Indonesia kok berani-beraninya mengkapeling laut 30 km lebih panjang daripada Laut Merah. Maka kita nanti bisa tunggu bagaimana investigasi pemerintah Republik Indonesia lewat Bapak Prabowo. Semoga nanti akan memunculkan kebenaran di atas kebenaran. Dan kita sebagai rakyat Indonesia, kalau sudah ada yang merasa kadung melek, ya apa maneh, mari kita hanya bisa doakan. Mudah-mudahan Allah memberikan naungan untuk negeri Indonesia menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, negeri damai, sejahtera, bahagia, nyambut gawe lancar, tidak ada PHK, tidak takut yang namanya bahwa besok aku akan dipangkas kerjaanku. Semuanya aman-aman saja, damai-damai saja. Itu harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Rahman, ya Sami, ya Basir, ya Wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa pasangan dan anak kami. Terima kebaikan kami, kebaikan dari orang tua kami, kebaikan guru-guru kami, kebaikan pasangan dan anak kami. Ya Rabbana limpahkan rahmat-Mu kepada kami. Jika di antara kami saat ini ada yang sakit, semoga Engkau berikan kesembuhan. Jika di antara kami saat ini ada yang bermasalah, semoga Engkau berikan jalan keluar. Jika di antara kami saat ini ada yang bersedih, semoga Engkau berikan kegembiraan. Karuniakan kepada kami generasi-generasi soleh dan solehah, generasi yang cinta ilmu, generasi yang suka membaca buku, generasi yang suka berliterasi. Ya Rabbana, jadikan keturunan kami, diri kami menjadi orang-orang yang jujur sebagaimana harapan Rasulullah SAW. Ya Rabbana, semoga Engkau jadikan keluarga kami kelak masuk dalam surga. Jangan Engkau jadikan satupun di antara keluarga kami masuk dalam daftar penghuni neraka. Amin ya Rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaa wal-ghina wa nas'aluka al-ridha wal-jannah wa na'udzu bika min sakhatika. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ada jemaah sop yang masih kosong diisi rapat dan luruskan barisan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu husa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan narul kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa
أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله